Spartans! What is your profession? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan men-share bagaimana caranya melakukan pergantian oli mesin pada Honda Jazz. Pergantian oli ini merupakan salah satu kebutuhan dan ini merupakan suatu hal rutin yang harus dilakukan oleh para pemilik kendaraan. Bukan suatu hal yang sulit untuk melakukan pergantian oli, jadi teman-teman tidak perlu melakukan pergantian oli ke bengkel. Semuanya bisa dilakukan di rumah, apalagi kalau teman-teman memiliki hobi otomotif. Jangan cuma sekedar mengaku memiliki hobi otomotif, tapi sementara untuk ganti oli aja dia harus ke bengkel. Ibaratnya orang yang memiliki hobi fotografi, tapi dia sendiri nggak bisa moto atau nggak bisa motret. Bagaimana prosesnya? Simak terus video berikut. Gunakan kunci 17. Bautnya adalah baut yang sebelah sini. Kalau teman-teman bingung keberadaan baut ini ada di mana, cari yang ada tulisannya engine oil. Sekarang kita buka dulu. Ganti oli. Biarkan olinya sampai habis. Setelah itu baru kita copot filter oli. Filter olinya itu yang ada di sini. Ya, berikutnya copot untuk filter olinya ini. Gunakan kunci filter seperti ini. Jangan lupa copotnya ke arah kiri. Jangan sampai terbalik. Biarkan olinya netes, mengering, kemudian baru dipasang filter yang baru. Setiap kali pergantian oli, sebaiknya ring oli ini diganti. Nah, ring ini ada di baut oli ini. Ini fungsinya sangat vital. Ini mencegah oli itu rembes. Kalau bautnya dipasang tanpa dengan menggunakan ring, nah ini oli pasti akan rembes. Boleh nggak kalau misalnya ini dililit dengan menggunakan isolasi pipa yang warnanya putih, isolasi keran? Sebaiknya jangan. Gunakan aja ring oli seperti ini. Di toko oli ini harganya cuma Rp2.000. Ada yang bahannya aluminium, ada yang bahannya tembaga, atau yang model seperti ini dia karet dan logam. Nah, sebagai perbandingan, ini yang lama, ini yang baru. Kelihatan perbandingannya, perbedaannya. Dengan harga Rp2.000, ini jangan mengabaikan. Ini cuma ring doang, nggak usah digantilah, pakai aja yang lama. Sebaiknya jangan. Karena kalau sampai olinya ini rembes, kemudian kita nggak sadar, jarak jauh, oli akan berkurang drastis, maka mesin itu akan rusak. Nah, ring ini pasang di sini. Setelah itu baru kita pasang ke mesin. Ini filter oli yang lama. Berapa lama untuk durasi pergantian filter oli ini? Saya sarankan setiap 2 kali pergantian oli mesin, maka lakukan pergantian filter oli. Toh ini harganya juga nggak mahal. Saya beli ini yang baru. Ya apapun itu mereknya lah. Ini kebetulan mereknya Aspira, tapi ini saya beli sendiri, bukan sponsor. Ini saya beli harganya nggak sampai Rp25.000. Ini juga fungsinya vital. Ini untuk menyaring atau memfilter oli, karena tugas oli itu adalah melumasi, kemudian akan terjadi gesekan, di mana pada saat terjadi gesekan akan ada gram-gram atau serpihan-serpihan besi. Nah, ini akan tersaring di sini. Jangan lupa sebelum ini dipasang, maka ini masih di plastik. Di lapisan luar ini dikasih oli dulu, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Intinya adalah ini dikasih lapisan oli dulu, karena ini adalah karet. Jadi pada saat nanti dipasang ke mesin seperti ini, kalau ini nggak dikasih oli, maka ini karetnya akan melintir. Nih kelihatan, kalau karetnya ini akan melintir, dia akan ngeriput. Nah, ini akan terjadi rembesan. Makanya di sini dikasih oli supaya licin. Jadi pada saat dipasang ke mesin seperti ini, kejepit, nah dia kejepitnya akan berputar. Kemudian yang berikutnya adalah kencangkan secukupnya dengan menggunakan tangan. Tidak perlu lagi menggunakan kunci. Ini cukup dikencangkan dengan tangan sekuat tenaga sampai benar-benar kencang. Setelah kencang, udah selesai.
Karena dia di sini ada karet. Nah, karet inilah yang berfungsi sebagai gasket. Perhatikan perbedaannya antara filter yang baru dengan filter yang lama. Kalau filter yang lama karetnya ini udah gepeng tuh, yang sebelah kiri ini. Sedangkan filter yang baru ini karetnya masih bentuknya bulat seperti ini. Jadi pada saat ini dikencangkan, karet ini akan ngepres dan ini akan terpasang secara kencang. Jangan lupa dikasih oli sedikit. Tidak usah terlalu banyak, dikit aja. Oke, lakukan pengelapan sampai dengan sisa olinya ini hilang di bagian bodi samping. Setelah itu baru kita pasang ke mesin. Sebelum dilakukan pemasangan, pastikan juga bahwa semua jelaga atau semua bekas oli yang netes ini dibersihkan dulu. Ini nggak susah untuk membersihkan ini. Mayoritas orang itu males buat beresin atau buat ngerapiin sisa-sisa oli yang berlebih ini. Main dipasang gitu aja, yang berakibatnya mesinnya kotor, berantakan, dan kurang estetik lah. Putar sekuat tenaga sampai benar-benar kencang. Ingat, mengencangkan ini tidak perlu dengan menggunakan kunci. Cukup kencangkan dengan menggunakan tangan sampai dirasa kencang. Pada saat dia sudah terpasang kencang, maka dia di sini akan kejepit karetnya. Kelihatan? Karetnya udah menghilang. Nah, ini sisa-sisa oli yang tadi ada di gasket, kemudian kita lap dan kita bersihkan. Pasang dulu untuk bautnya. Karena di sini saya roda depannya diangkat, jadi ini nggak perlu ditiup lagi dengan menggunakan angin kompresor atau angin bertekanan. Jadi bak olinya ini udah posisi miring dan oli akan hilang semuanya atau akan mengalir. Setelah itu dikencangkan seperlunya saja, tidak perlu sekuat tenaga. Jangan lupa bersihkan kembali dan selesai. Sebelum melakukan pengisian oli, ini dipstick atau indikator untuk ketinggian oli kita bersihkan dulu. Perhatikan untuk dipsticknya, di sini ada 2 lubang. Oli itu harus berada di antara kedua lubang ini. Kalau oli berada di bawahnya, lubang yang paling ujung, maka oli tersebut berarti dia dalam keadaan kurang. Dan maksimal itu adanya di sini. Boleh lebih dikit, tapi lebihnya jangan terlalu banyak. Misalnya di sini nggak boleh, tapi lebihnya sedikit saja. Setelah ini dibersihkan, kemudian kita pasang kembali. Untuk lubang pengisian olinya ada di sebelah sini. Kita buka dulu. Nah, untuk melakukan pengisian oli, karena saya di sini corongnya nggak muat, ini bukan corong yang fleksibel, maka di sini saya tambahkan dengan menggunakan botol bekas teh dalam kemasan. Jadi dipotong, kemudian mulutnya atau tutupnya dimasukkan di sini dan disambung dengan menggunakan corong ini. Nah, sekarang kita isi dulu olinya. Nah, setelah dilakukan pengisian oli, cek lagi di dipsticknya. Ini terlihat lapisan olinya sampai dengan ke batas maksimum. Pengalaman saya, kalau 1 galon itu isinya adalah 4 liter, maka tidak perlu dimasukkan semua. Tapi kalau 1 galon isinya adalah 3,7 liter, itu perlu dimasukkan semua. Karena ini 1 galon isinya adalah 4 liter, maka sisakan ya kurang lebih sekitar 3 cm dari dasar. Ya, untuk mesin sudah running normal, kemudian tidak ada indikasi kebocoran apapun di bawah juga. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.